Ada yang penting juga itu, Apa tuh? puncak di atas itu kan itu enggak original lagi tuh. Oke, coba lihat di zoom. Ada apa namanya itu? Apa saya lupa juga istilahnya tuh. Itu kan Ada sekarang sudah dengan yang runcing-runcing itu ya? ya itu kan dari sekarang itu dari seng nggak salah. Ah, Aslinya dulu itu batu. kok bisa Pak sekarang berubah? Itu batu aslinya. Oh, itu. Itu batu aslinya. Itu ya, Pak? Ya. Nih, guys. Oh, ini batu aslinya. Ini bukan. Ini baru nih. Ini baru ya? Coba tolong lihatkan. Mestinya ini tidak ada ini. Ini tidak ada ini. Seharusnya gimana, Pak? Ini kosong, tidak ada ini. Berarti orang naik mimbar, sorry ya. Iya, naik mimbar Kita masuk nih. Jadi ini kapan munculnya ini tidak tahu. Pun ini bukan Pondok Tinggi punya nih. tapi Bukan Kerinci punya nih. Ini kan gambar Makara ya. Makara ini binatang laut. Sementara di dalam hadis kan melarang kita itu menggambarkan binatang. tapi kenapa ada di sini, Pak? Mungkin karena provokasi Belanda juga yang melalui regen Indopuro ya. Karena Belanda tuh udah tahu di Kerinci akan dibangun sebuah masjid besar. Tentu Belanda punya kepentingan juga. Nah, mereka coba ingin menghalangi itu. Ternyata leluhur kita Pondok Tinggi punya tekad yang luar biasa. Oke, balik lagi dengan saya Givari Halekotama di program Biar Paham. Jadi tentunya kita mengungkap fakta yang terjadi dan ini mungkin menurut saya tidak dijelaskan di dalam kurikulum sekolah, Pak. Jadi saya pun bahkan masyarakat pun banyak yang belum tahu sejarah dari Masjid Agung gitu ya. Sejarah dari Masjid Agung, dan ini di video ini mungkin kita menjelajah secara filosofis historikal dari Masjid Agung ini. Dan semoga dengan teman-teman yang menonton di sini bisa paham tentang apa itu yang ada di balik Masjid Agung ini, Kak. Pak. Oke. Sebelum itu kenalin dulu, Pak. Nama Bapak siapa? Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Januaristi, tapi lebih dikenal dengan Pak Didi. Lama di Sumatera Barat, memang 40 tahun di Sumatera Barat. Lahir di Kerinci, di Pondok Tinggi. Saya sudah beberapa kali podcast dengan Bapak, dan bisa dibilang Bapak ini salah satu pakar budaya atau pengamat budaya, bisa dikatakan seperti itu ya, Pak. Dan kita akan membahas tentang setiap sudut yang ada di Masjid Agung dalam perspektif kebudayaan dan filosofi. Ya, gitu ya, Pak. betul. Nah, sekarang karena saya tidak tahu ornamen-ornamennya, saya ngikut Bapak aja, Pak. Ikut Bapak aja, sekaligus nanya-nanya gitu ya. Iya. Oke. Begini, kita apa namanya, kita lokalisir pembicaraan kita dulu. Kalau soal sejarahnya, kita kan tidak pakar sejarah, peneliti sejarah juga ada, tapi sepertinya kajian tentang sejarah Masjid Agung ini itu belum begitu tuntas nih, baru permukaan saja, orang baru tahu tentang kapan dia berdiri, bagaimana proses pendiriannya, masih banyak hal-hal detail yang belum diteliti. Oke. Oleh karena itu, pemahaman Bapak nih, Masjid Agung ini berdiri sejak kapan, Pak? Secara resmi di dalam dokumen negara ya, ini disebutkan berdiri pada tahun 1874. 1874. Oke. Nah, ada yang menyebutkannya tanggal 1 Juni hari Rabu. Tapi kalau 1874 1 Juni tidak hari Rabu. Tapi kalau 1 Juli 1784 iya hari Rabu. Artinya bulan ini, kita kan ini bulan ini ya. Ulang tahunnya yang ke 151 tahun. Yang ke 151 tahun. Ya, kita patut bangga ya. Karena inilah cikal bakal kebudayaan Sungai Penuh bisa ada juga yang menyebutkan gitu ya, bahwa ini mungkin tanggal 10 Juni ya. Kalau 10 Juni iya hari Rabu. 10 Juni tahun 1874 benar hari Rabu. Oleh karena itu saya kembali menyampaikan ini memerlukan kajian sejarah oleh sejarawan dengan metodologi yang benar lah. Jadi nanti bisa mengungkapkan tentang sejarah berdiri Masjid Agung. Jadi yang mencetusnya, Pak, sorry, pada potong. Yang mencetus Masjid Agung ini siapa, Pak? Maksudnya mencetus ini bagaimana nih? Gagasan untuk mendirikannya? Ya, yang mendirikan deh. Jadi sebenarnya gagasan mendirikan ini tentu masyarakat adat. Sebenarnya masyarakat adat di Pati Batujuh.
Tapi karena ada peristiwa apa ya, hasil provokasi ya kolonialis waktu itu, sehingganya akhirnya Depati Payung yang mempunyai gagasan untuk menjadikannya masjid. Tapi siapa orangnya ini perlu diteliti. Oh, masih belum dalam kajian ya? Yang jelas ada ulamanya. Waktu itu adalah Imam Muhammad, makamnya di sebelah Masjid Agung. Oke, nanti ada cuplikannya. Nanti kita lihat di sana. Beliau waktu itu menjadi imam di Pondok Tinggi, ini sebuah ulama besar. Pada saat itulah mungkin gagasan beliau atau gagasan dari Depati yang 4 gitu, masyarakat Pondok Tinggi, maka berdirilah Masjid Agung ini. Oke, kira-kira itu ringkas saja. Pak, kita jalan-jalan Pak. Bapak arahkan nanti kameramen zoom apa aja nih? Ya, kalau unik yang ada di Masjid Agung. Kalau ingin memahami Masjid Agung ini, sebenarnya kita harus dari tengah. Dari tengah-tengah dari tengah ini. Ini kita harus pahami yang tengah ini dulu. Kenapa harus dari tengah? Ya. Penyebabnya adalah apapun yang dibuat di Masjid Agung ini mengerucut ke tengah. Tengahnya itu adalah tonggak yang satu. Tengah itu yang ini ya? Yang tengahnya tonggak yang satu ini. Oke, tonggak yang satu nih. Ya, kalau di lampu. Ya, seluruh sini ke atas. Nih, saya sekarang berada di tengah. Ya. Oke, lanjut, Pak. Kenapa harus di tengah? Karena di tengah itulah pusat jalut pumpuan ikan. Gimana? Pusat jalia pumpuan ikan. Pusat jalia pumpuan ikan. Pumpuan ikan. Pumpuan ikan itu artinya tempat berkumpulnya semua persoalan di situ. Itulah kalimat la ilaha illallah. Yang Maha Esa, tunggal satu-satunya. Jadi jauh sebelum mendirikan Masjid Agung ini, leluhur kita itu sudah paham dengan ketauhidan, sudah paham dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun mereka waktu itu belum mengucapkan 2 kalimat syahadat barangkali, tapi mereka sudah tahu bahwa ada kekuasaan yang maha kuasa di atas semua kekuasaan, itu Allah Subhanahu Wa Taala, tunggal, satu, ahad. Ahad ya. Nah, itu makanya mereka simbolkan dengan tonggak yang satu ke tengah. Oke, nah itu tonggak tengah gantung. Tonggak tengah gantung ini ya. Ya. Terus apa lagi nih yang kita bisa belajar? Saya ngikut Bapak aja deh, Pak. Apa lagi nih? Jadi Masjid Agung ini konstruksinya ini menggambarkan tentang lembago Pondok Tinggi. Oke. Lembago itu bukan lembaga ya. Tapi lembago itu adalah bagaimana struktur masyarakat itu tumbuh dari bawah. Jadi lembago itu, makna kata lembago itu sebenarnya biji ya, benih. Benih itu kan muncul dari bumi, tumbuh ke atas. Itu yang lembago. Berbeda dengan lembaga. Lembaga itu kan sebuah, mungkin ada proses linguistik juga ya. Kenapa jadi kata lembaga? Lembaga itu kan kecenderungannya dimaknai sebagai sebuah organisasi ya, lembaga. Ini barangkali bukan organisasi kita maksudkan sebagai organisasi modern ya, tapi bagaimana sistem dan struktur masyarakat yang tumbuh dari bumi. Lembago itu tumbuh dari bumi, bukan tumbuh dari atas. Nah, di Masjid Agung inilah digambarkan secara utuh dan menyeluruh. Kemudian di Masjid Agung ini juga ornamen-ornamennya menjelaskan tentang tata kehidupan sosial. Bagaimana tata kehidupan sosial? Seluruhnya mengerucut kepada yang satu. Syarak mengato, adat memakai. Itu dia. Jadi apa kata syarak? Itulah yang dipakai oleh adat. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan, yang dipakai dalam adat harus selaras dengan syarak. Kalau dia tidak selaras dengan syarak, dia akan hilang sendirinya. Secara alamiah dia akan hilang. Tidak bisa bertahan. Nah, kita mulailah. Coba kita lihat. Mana, Pak? Teman-teman penasaran nih di sini. Kita lihatlah dari inti dari sebuah bangunan masjid ini, lembago ini adalah tiang. Tiang, Tiang. Tiang itu bahasa lainnya tonggak ya. Tiang itu adalah soko. Kalau di Jawa orang menyebutkan soko juga. Soko guru. Kalau Masjid Agung Demak itu kan ada 4 soko guru. 4 tiang utama. Di Minangkabau orang juga kenal dengan sako. Sako itu artinya tiang juga. Di Pondok Tinggi, di Kerinci juga dikenal dengan sko. Sko-nya itu ada 4. Apa tuh, Pak? Sko utamanya. Ini tiang yang 4 ini. Yang satu paling dalam ya. Nomor 2 dari dalam lah, yang tengah satu udah paling dalam. 1, 2, 3, 4. Inilah sko utamanya.
Ya. Sko utama ini menggambarkan dan menjelaskan kepada kita bahwa pondok tinggi ini dipimpin dan diayomi, dipintahi oleh 4 dipati. Apa aja tuh, Pak? Dipati Payung semuanya. Ya. 4 dipati itu memimpin setiap luhah. Ada 4 luhah. Luhah Rio Senggaro, luhah Rio Mendaro, Rio Pati dan Rio Temenggung. Jadi 4 sko. Jadi sko dipati ini mengerucut ke satu titik sama, ke satu di atas semuanya. Ya. Jadi inilah menggambarkan bahwa pondok tinggi itu sko utamanya 4 luhah itulah. Dipati yang pegang. Oke. Berarti kita mengerucut nih. Pelan ya. Yang di atas itu la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus 1 2 3 4 itu 4 dipati. Itulah 4 dipati. Yang menaungi itu yang Tuhan, mengayomi. Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ya, dialah yang menjadi, kalau boleh kita sebutkan lebih ekstrimnya, yang mewakili Tuhan untuk mengayomi anak kemanakan. Anak batino. 4 itulah dia. Dia dipati. Dia langsung ke atas. Coba lihat, dia yang langsung ke ke puncaknya. Nah, tonggak ini disebut dengan tonggak panjang 9. Panjang 9 itu 9 depa sebenarnya. 9 depa itu kita tidak tahu apa makna kata 9 ini, angka 9. Pasti ada maksud Tuhan ya, mereka menggunakan angka 9. Tapi yang jelas nyata kita lihat, tonggak ini dibagi atas 4 ruas. Coba lihat 1 2 3 4. 4 ruas. 4 ruas itu menjelaskan kepada kita bahwa untuk menjadi tonggak ini, untuk menjadi sko ini, untuk menjadi depati ini harus memiliki karakteristik 4. Sidik, tablik, amanah, patonah. Itu syaratnya. Kalau sudah jadi yang 4 ini, itu selesai. Karena 4 itulah sifatnya Rasulullah. Nah, kalau tidak cukup dengan itu, tidak bisa. Jadi depati itu bukan hasil demokrasi ya. Ini harus tegak-tegak, kita harus jelaskan benar bahwa untuk menjadi depati tidak bisa dilakukan pemilihan secara demokratis. Kenapa tuh? Karena memang dia tumbuh di mato. Tumbuh di mato itu artinya dia pemberian Allah. Tumbuh di mato. Seperti kelapa. Kelapa itu tumbuh pasti di matanya. Apalagi itu bambu yang tumbuh itu pasti di matonya. Jadi di mana tempat sko itu tumbuh, itu sudah ketetapan Allah. Nah ini makanya berbeda dengan demokrasi ya. Demokrasi yang diperkenalkan Barat itu melalui proses musyawarah, proses pemilihan. Tidak ada pemilihan depati. Depati itu sudah jelas. Waktu dia baru lahir sudah tahu. Mendesko-nya itu bapak dan desko itu disebut dengan, kalau di pondok tinggi dan kita depati tujuannya kan disebutkan dengan bapak desko ya. Artinya bapak desko itu adalah pondok tinggi dan suka penuh itu. Ada Dipati Payung, ada Ngabi, ada semuanya ada 7 orang tuh. Itu Bapak Desko kita. Itulah yang menentukan. Dia tahu dari kecil, dari dibina. Jadi bukan Dipati itu bukan dipilih setelah dewasa, bukan ditunjuk setelah dewasa. Tapi dari kecil dia sudah tahu. Orang sudah tahu siapa yang akan jadi Dipati itu. Artinya sistem pengkaderan kepemimpinan itu memang berlangsung pada nenek moyang kita dulu. Yang sekarang kita tidak temukan. Dan semoga apa yang disampaikan di sini semuanya nanti kita kuliti semuanya nih Pak. Bisa diperlihatkan, dipertontonkan dan dipelajari oleh teman-teman yang menonton. Khususnya saya nembaknya ke anak-anak SD, SMP, SMA Pak, biar orang tahu gitu. Ya nanti kita harus bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Sekarang ini kan bahasanya lebih cenderung agak filosofis ya. Betul. Tapi kan bisa dijelaskan secara sederhana nanti. Makanya banyak tuntutan masyarakat kalau bisa dideskripsikan dalam bentuk gambar ilustratif lah sifatnya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tiang yang luarnya. Ini kan tiang yang paling di dalam. Paling dalam ada 4 tadi itu. Itu langsung mengerucut ke puncak. Terus tiang apa lagi nih? Ada 3 nih. Ada yang memandangnya sebagai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tiang dalam tadi ya. Nah, ini sekarang dalam. Yang kita jelasin tiang luar gitu. Iya, tiang nomor 2 di luar, tengah jadinya nomor 2 dari dalam. Ini tiang ini kan kalau saya suka melihatnya 3. 1, 2, 3. Nah,
bagi yang melihatnya 8 itu menafsirkan bahwa leluhur kita ingin menjelaskan bahwa ada 8 pantangan utama. Apa tuh? Artinya 8 pucuk larangan namanya. Di dalam Undang 20 itu kan ada bagi 2. Ada 8, ada 12. Yang 12 ini adalah apa namanya? Hukum acara. Bagaimana memproses apa namanya itu? Proses berlangsungnya penegakan hukum. Itu yang 12. Yang 8 ini adalah pucuk larangan. Kriminal. Tindak kejahatan. Itu yang 8 itu. Mulai dari jadi gimana tadi? Jadi yang 8 pucuk larangan itu, yang pertama itu adalah sumbang salah laku perangai. Itu maksudnya adalah terkait dengan perilaku kita dalam negeri. Ada yang namanya sumbang, ada namanya salah. Kalau sumbang itu maksudnya tidak salah, tapi janggal kelihatan oleh mata, oleh mata masyarakat. Kemudian kalau salah itu memang tidak sesuai dengan tatanan masyarakat. Kemudian yang kedua itu namanya kicuh kicang budi merangka. Kicuh kicang budi merangka itu ada juga umbuk umbe budi merangka. Artinya itu penipuan gitu. Kicuh kicang budi merangka itu penipuan, apalagi nama sekitar itulah. Jadi itu termasuk kriminal, penipuan. Kemudian ada namanya curai malain, taluadindoin. Curai malain itu artinya adalah tindak pidana pencurian. Kemudian ada lagi namanya siabake sebatang suloh. Siabake sebatang suloh itu artinya tindak pidana melakukan pembakaran. Pembakaran itu artinya sengaja gitu. Tidak dengan tidak sengaja ya. Artinya membakar hutan atau membakar bangunan itu termasuk kriminal gitu. Dan yang keempat lagi ya, yang keempat itu upeh racang samun saya. Artinya itu adalah tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan zat kimia racun atau jenis-jenis itulah. Nah, kemudian ada juga namanya samun saka di tengah pada ya. Tegak di batuh. Samun saka tegak di batuh itu artinya perampokan. Biasanya itu terjadi di luar, di perbatasan negeri kan, itu kriminal, perampokan. Kemudian ada juga yang ke-7 itu namanya tikam bunuh pedih badarah. Tikam bunuh pedih badarah itu artinya pembunuhan dengan menggunakan alat. Dan yang terakhir itu dagodagi membuat malau. Dagodagi memberi malau itu artinya apa namanya itu lebih dekat ke tindak makar. Dagodagi itu makar gitu. Makar ke kepemimpinan Pak yang asli resmi. Artinya menentang Depatai. Menentang apalagi itu namanya ya Depati lah yang tertinggi ya. Itu dagodagi. Gini Pak. Kenapa filosofis Masjid Agung ini yang kita banggakan di sini itu 8 tiang tadi kriminalitas semua Pak? Itu satu pandangan kan bahwa dia ingin menjelaskan bahwa kita ini yang tiang yang 8 ini adalah orang yang menjaga, yang menjaga tindak-tindakan dan perilaku masyarakat dalam negeri. Ya, artinya bisa dibilang perilaku kriminal tuh dituangkan di Masjid Agung ya? Iya, karena kan ya. Itu yang kriminal itu puncak larangan yang 8 itu kan bagian dari Undang 20. Undang 20 itu kan ada yang 12-nya lagi. 12 itu kan apa nama tata cara pelaksanaan penegakan hukum. Nah, cara lain, ada yang melihat cara lain, dan saya cenderung dengan cara yang kedua ini. Tidak melihat itu sebagai 8, tapi melihatnya sebagai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tunggu, pelan-pelan Pak. Ini 1. Ya. Ini 2. Ya. Ini 3. Lihat lagi ke sana. 1, 2, 3. Dari sana juga 1, 2, 3. Itu mengingatkan kita bisa menafsirkan bahwa Depatai yang berempat ini itu mempunyai menteri namanya mentai.
Oke, jadi dalam sudut pandang yang kedua ini tadi. Ya, ini mentai berarti ya. Ah, Mentai itu sebenarnya urusannya. oke. Ada urusan adat, urusan syarak, dan urusan unda. Jadi mentai itu 3 ya. Mentai unda, mentai syarak, mentai syarak, mentai adat, mentai unda. Ya. Di mana lagi ya? Di Kerinci Rengas juga begitu dipahami. Itu asal dari menteri. Menteri itu urusan 3. Urusan kepada Allah, Tuhan, agama, urusan dalam arti adat, kemudian urusan dalam ketatanegaraan. Oke. Unda. Ya, Itu yang 3 ini. Jadi ini adalah mentai nggak bertiga ya? Mentai bertiga ya. Mentai itu asal kata dari menteri. Ya. Urusan yang harus dilakukan di dalam negeri ini. Itu ada 3. Dia berhubungan dengan apa namanya dengan Depati itu dengan melalui tiang gantung. Tiang gantung ya. Tiang gantung ini belum banyak yang menafsirkan apa maksud tiang gantung. Secara teknis kita bisa melihat tiang gantung yang ini. Ini tiang gantung nih. Ini tiang gantung. Ini ya. Ya. Ini tiang tapi gantung. Coba mendekat nih. Jaga atas. Kameramen. Ini tiang gantung nih di belakang speaker. Ya. Ini tiang gantung nih. Ini memang secara teknis, secara konstruksi, secara teknis ini gunanya supaya dia lebih lentur, fleksibel. Terjadi gempa, dia enggak saling mendorong kan. Jadi ada ruang untuk ini sebenarnya ingin melambangkan, menjelaskan pada kita bahwa antara mentai dengan Depati itu mereka punya rentang demokrasi dalam itu, rentang musyawarah, ada ruang untuk toleransi. Oke. Jadi ada ruang toleransi, walaupun Depati itu maka haboh menggaputau. Mentai ini adalah yang mengurus secara langsung operasional kehidupan sehari-hari, yang mentai bertiga ini. Tapi ketika mereka berinteraksi dengan Depati dalam mengambil, dalam melayani dan mengayomi masyarakat, ada ruang toleransi. Jadi tidak fleksibel sifatnya, tidak kaku gitu. Ya betul. Nah begitu, makanya tiangnya itu dihubungkan secara tidak langsung. Ya. Itu maknanya. Tapi gini, Pak, kita jalan lagi. Mau kemana lagi nih? Terus terakhir ini tiang yang paling luar. Tiang paling luar ya. Tapi sebelum itu, Pak, yuk kita jalan dulu, kita bahas nih. Kenapa banyak orang bilang masjid-masjid kuno itu tanpa paku? Benar apa salah, Pak? Iya betul. Sebenarnya paku yang dimaknakan dengan paku itu kan yang besi itu. Betul. Tapi mereka kan tidak menggunakan besi. Dia menggunakan apa, Pak? Di samping menggunakan pasak namanya, pasak, tapi juga menggunakan kayu juga. Kayu itu namanya pasak. Pasak itulah yang menahannya. Di sistem konstruksi itu sudah membuat dia tidak butuh paku. Paku itu kan besi. Ya, jadi gimana tadi, Pak? Jadi soal paku tadi ya, sebenarnya pasak tadi. Ya, itu kan pasak. Dan mereka tidak menggunakan paku karena menggunakan pasak. Nah, pasak itulah sebagai penahannya, penyempalnya, kemudian mana yang longgar kan pasak itulah yang menahan. Jadi memang tidak butuh paku mereka itu dulu. Oke. Dan lagi memang ketika itu mungkin paku belum adanya. Orang mungkin sudah ada, tapi mereka tidak menggunakan paku. Bisa dibilang pintar juga ya, Pak. Dia bisa mencari metode yang mungkin kita nggak tahu ya. Metode pasak itu kan metode yang gimana ya? Menurut saya jenius sih. Iya. Untuk bisa menyatukan bangunan-bangunan yang gede ini. Ya betul. Jadi karena kita itu kan bisa karena ketiada. Kita mampu itu karena memang ada yang tidak ada. Makanya kita bisa jadi ada gitu. Ada yang tidak ada tapi ada-adain gitu ya. Kita harus bisa, tetap harus bisa, dan itu lebih bagus, lebih hebat. Iya. Berarti akalnya jalan gitu ya. Benar. Jadi secara teknik ini sudah luar biasa, sudah teknologi tinggi. Cuman kita saja yang namanya, saya ulang lagi ya, menyebutkan istilah melestarikan kebudayaan itu memang ajaran yang kurang benar itu. Nggak boleh melestarikan budaya. Kita harus memajukan kebudayaan. Jadi kita sampaikan juga di sini nih. Kita memajukan kebudayaan, jangan melestarikan. Kalau yang dilestarikan itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai tadi, filosofisnya tadi ya. Filosofinya, nilai-nilainya itu dimunculkan gitu kan. Itu yang harus dilestarikan. Tapi untuk proses ke depan, tapi teknologinya, kebudayaannya harus dimajukan. Okay. Makanya konstitusi kita menyampaikan, mengamanahkan bahwa
negara memajukan kebudayaan, bukan melestarikan kebudayaan. Maka undang-undang kita pun namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, bukan Undang-Undang Pelestarian Kebudayaan. Oke, jadi buat teman-teman yang menonton nih, pikiran kita harus maju nih untuk bisa memajukan budaya. Mestinya kalau nenek moyang kita pada masa itu sudah mampu membangun masjid sebesar ini, kita lebih hebat mesti sekarang karena kita memajukan. Seharusnya. Seharusnya. Tapi faktanya Pak? Katanya kita kan maju atau mundur nih, nggak tahu lah. Nah, suruh menegak satu tonggaknya nggak bisa kita sekarang, kan? Nah, itu akibat dari kita punya mindset melestarikan. Mestinya kita berpikir memajukan. Semua teknologi yang digunakan oleh nenek moyang kita ketika membangun masjid ini, mestinya kita kaji untuk memajukan. Kita bisa lebih hebat daripada ini, mestinya begitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, nah, next. Tiang yang di luar lagi. Tiang paling luar. Tiang dalam, tiang luar, tiang paling luar. Paling luar. Ya, ini tiang paling luar nih. Ada tiang dalam, tiang luar, tiang paling luar gitu ya. Oke. Paling luar ini tiang ada 7. Oke. 1, 2. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya? 7 ya. Memang 7 tiap sisi. 7 tiap sisi. Ya, sisi sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lega. Ya, sisi sana. Ya, atau 7 juga. Nah, 7 itu mengingatkan pada kita bahwa Depati Payung Pondok Tinggi ini berada di dalam ulayat Depati Batujuh. Oke. Sebenarnya Depati Batujuh itu tidak hanya kota Sungai Penuh ini aja. Tapi sampai ke Semerap sana. Jadi sebagian dari wilayah Kabupaten Kerinci itu ada Depati Batujuh. Kemudian ada proses-proses akhirnya sampai ke Depati Batujuh. Itu kan 3 dusun ya. Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Dusun Baru. Itu ada prosesnya, nanti kita bahas hal itu. Tapi yang jelas tiang paling luar itu mengingatkan kita bahwa Depati Payung Pondok Tinggi itu berada dalam ulayat Depati Batujuh. Itu ya. Oke, apalagi nih Pak? Nah, ini penting ini. Apa namanya nih? Mimbar ini. Mimbar ya? Nah, mimbar ini menjelaskan kepada kita tentang syariat Islam. Oke. Jadi pertama, apa fungsinya mimbar ini? Mimbar ini kan tempatnya khatib ya? Iya, khatib. Khatib dan imam. Mimbar, ceramah gitu kan? Dia bukan untuk ceramah. Oh, apa tuh Pak? Tapi untuk khutbah. Khutbah Jumat dan khutbah Idul Fitri, Idul Adha. 3 itu. Ini khusus untuk khutbah. Jadi yang khutbah itu adalah khatib. Untuk menjadi khatib itu dia harus sudah memenuhi persyaratan dari mimbar ini. Digambarkan di mimbar ini. Oke. Nah, oke. Ada berarti 3 orang terpilih ya, yang bisa naik situ. Ini sudah dijelaskan di sini nih. Di tonggak ini kan ini ada 3 nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3 ya. Nah, sampingnya juga 3. Kemudian ruasnya juga 3. 1, 2, 3 ruas. Ini mengingatkan pada kita bahwa untuk menjadi orang yang duduk di sana memberikan khutbah, syarat pertamanya harus menguasai 3 ilmu besar. Apa tuh? Pertama, ilmu Islam, iman, dan ihsan. Ini ada dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ya. Disebut juga sebagai istilahnya itu hadis apa itu? Hadis Jibril. Coba lihat di hadis Jibril. Jadi ketika itu kira-kira gambarnya gini. Ketika itu ada beberapa orang sahabat duduk bersama Rasulullah. Datang seorang tamu yang sahabat tidak tahu, tapi Rasulullah tahulah siapa orangnya. Duduk menepuk Rasulullah, bertanya, coba Anda jelaskan tentang Islam. Lalu Rasulullah menjelaskan, ya Rasulullah, ya Muhammad, coba Anda jelaskan, coba engkau jelaskan tentang Islam. Dijelaskan tentang Islam. Islam itu apa? Itu yang 5 itu. Yang kedua, coba engkau jelaskan tentang iman. Dijelaskanlah Rasulullah tentang iman yang 6 itu. Kemudian coba kalau dijelaskan tentang ihsan, apa itu ihsan? Lalu jelaskan Rasulullah bahwa yang ihsan itu adalah ketika engkau tidak melihat Allah, engkau tahu bahwa Allah sedang melihat engkau. Itu ihsan. Jadi 3 ilmu itulah yang dijelaskan di sini. 3 ilmu ini juga apa namanya? Artinya orang yang ingin duduk di sana itu harus menguasai dan paham benar dengan 3 ilmu itu. Tidak sekadar hafal, tapi memang paham benar. Jadi kalau misalkan Puri duduk sini boleh Pak sekarang? Kalau duduk sekarang boleh. Boleh. Tapi untuk baca khutbah nggak bisa ya?
Lalu ini bukan. Ini baru nih. Ini baru ya? Coba tolong lihatkan. Mestinya ini tidak ada ini. Ini tidak ada ini. Seharusnya gimana, Pak? Ini kosong, tidak ada ini. Berarti orang naik mimbar, sorry ya? Iya, naik mimbar itu nih. Jadi ini kapan munculnya ini tidak tahu. Oke. Nah, jadi si alim ulama bisa dibilang ya, gitu ya. Khotib ya. Ya, yang naik khutbah. Khotib itu naik ke mimbar ini penyampaiannya gimana tuh? Di atas kah? Ya, dia kan ada 4. Coba lihat. Ya, coba. Kita kaji lagi yang 4 ini. Ada 4 takah nih. Ya. 4 takah ini menjelaskan kepada kita untuk bahwa orang yang akan diperkenankan menjadi khotib itu harus menguasai 4 jenjang menuju Allah. Oke, apa tuh? Nah, pertama di bawah itu kan syariat. Syariat ya. Yang pertama. Mungkin yang kedua nih, guys. Yang kedua, yang ini syariat. Yang ini tarekat. Tarekat, ya. Hakikat. Makrifat ya. Ya. Oke. Jadi yang dimaksudkan syariat itu adalah hukum-hukum Islam. Ketentuan-ketentuan Allah. Itu harus dikuasai, syariat. Hukum. Yang kedua itu adalah tarekat. Tarekat itu metodologi. Ya. Cara, jalan menuju Allah. Apa metodologinya? Kan banyak modelnya. Model tarekat modern, tarekat sekarang itu kan macam-macam cara, metodologi, metode menuju Allah. Dan yang ketiga itu hakikat. Hakikat itu adalah ilmu tentang the nature. Kemudian yang terakhir itu adalah makrifat. Makrifat itu apa itu namanya itu? Hanya hubungan satu-satunya putus dengan Allah. Jadi orang yang duduk di sana di atas itu tidak sembarangan ya. Memang orang yang sudah pertama memahami 3 ilmu besar di dalam Islam, iman, ihsan. Kemudian orang itu harus menempuh 4 jenjang itu. Jenjang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Jadi dengan kata lain, orang yang akan memberikan khutbah di atas mimbar ini adalah orang yang benar-benar sudah utuh penguasaan lahir dan batinnya. Jadi ini berat. Tapi pada dulu sini cuma sekedar menjelaskan ya. Boleh. Dan semoga aja kayaknya ilmu masih cetek Pak untuk jadi pemandu khutbah. Nah, kemudian baru lagi, Pak, kita mau jelaskan juga soal ornamennya. Nah, jadi ornamennya ini memang dari dulu seperti ini ya Pak? Ada warna hijau, terus ada warna merah. Bukan begitu. Ini pewarnaan ini kalau dari perspektif saya ya, ini akan mengaburkan pesan. Karena nenek moyang kita dulu tidak menggunakan warna. Tidak ada warnanya. Jadi kita kehilangan apa makna sebenarnya. Tapi namun demikian kita masih bisa melihatnya bahwa dari ukiran ornamen ini itu ada tiga yang dominan. Apa tuh Pak? Kalau pakau kacang belimbing. Di Minangkabau kalau paku kacang belimbing. Ini kan kalau paku nih. Ini filosofi besarnya tuh. Kacang belimbing. Kemudian yang kedua adalah bunga teratai. Bunga teratai itu definisinya apa Pak? Itu dijelaskan nanti. Yang ketiga itu ada satu lagi, di mana dia tuh? Daun sirih. Ini daun sirih. Jadi tiga itu yang dominan. Mungkin ada juga, mungkin harus mesti ditemukan lagi yang lain ya. Tapi yang dominan itu 3. Ada ornamen-ornamen yang tidak dominan itu ada juga. Kalau paku kacang belimbing itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa masyarakat adat Pondok Tinggi itu terdiri dari 2. Apa tuh? Intinya bapak, ibu. Ar-Rahman, Rahim. Sesuai yang dulu Bapak jelaskan di YouTube saya juga ya waktu kita podcast. Jadi Ar-Rahman ini bapak. Kelok paku, anak di pangku. Itu kelok paku itu maksudnya. Di sini kan di paku ini kan ada spora nih. Bibit-bibit untuk menjadi paku dewasa kan di sini disimpan. Nah, ketika dia sudah dewasa, ini kan terbuka. Lepas dia terbang. Terbangnya itu akhirnya dia hinggap di tanah dan tumbuh. Menjadi paku baru lagi. Tetap mengeluarkan kelok paku lagi, dia mengeluarkan lagi. Itu namanya, itu yang dimaksudkan anak di pangku.
Nah, kemanakan dibimbing, artinya kemanakan dibimbing, itu artinya ketika anak itu sudah dewasa, dia kan dibesarkan dengan pusako sebenarnya. Tanah pusako milik bersama, milik kaum. Itu kaumnya kita itu dari suku ibu, bukan keturunan ibu. Ya, yang kita Jadi bahas perlu juga. kita jelaskan bahwa ini sering-sering kita menjelaskan, karena ada pembelokan pemahaman oleh orientalis bahwa kita Kerinci Tinggi Kerinci Rendah dan Minangkabau itu menganut materialisme, materialinial katanya. Materialinial itu didefinisikannya sebagai keturunan ibu. Ya, garis kekerabatan menurut keturunan ibu. Mana pula ada ibu berketurunan? Keturunan dari ayah. Nasab itu dari ayah. Ibu itu maksudnya adalah kita berkaum, bersuku, mengikuti suku ibu. Ya. Yang keturunan tetap dari bapak. Makanya ada dua. Ar-Rahman, Ar-Rahim dari bapak. Ar-Rahman ini ada bapak, suku bapak. Suku bapak itu kita sebutkan dengan Tagani tua. Nah, kemudian dari ibu ini Tagani yang sebenarnya, Tagani rumah. Ya. Nah, itulah makanya di dalam sistem kekerabatan kita antara bapak dan ibu itu tidak terpisah. Memang kita berkaum, bersuku menurut suku ibu. Ya. Nah, misalnya Kori menikah, tinggalnya kan bukan di rumah bapak, bukan di rumah orang tua kita, tapi di rumah perempuan kan? Ya, betul. Nah, kenapa? Kita akan melahirkan suatu kelompok masyarakat adat, kekerabatan berdasarkan garis suku ibu, bukan keturunan ibu. Ya. Itu harus tegas harus jelas, bukan keturunan ibu. Oke, terus apa lagi tuh, Pak? Kemudian ornamen yang dominan juga itu ini kan apa namanya itu bunga teratai. Bunga teratai itu mengandung filosofi bahwa apa namanya itu masyarakat adat Pondok Tinggi itu sifatnya fleksibel ya. Ketika air besar dia naik di atas, dia tetap berada di permukaan. Dia selalu di permukaan. Ketika air surut dia turun ke bawah. Itu filosofi yang dominan terhadap teratai ya. Dia apalagi dia namanya itu kalau bunga teratai itu dia selalu menonjol, menampakkan dirinya. Nah, itu karakter orang Pondok Tinggi itu. Orang Pondok Tinggi itu kalau istilahnya yang paling populer itu ulo Pondok Tinggai. Ulo Pondok Tinggai itu ingin selalu lebih dari yang lain. Ingin bangga-banggakan. Ingin membanggakan. Pokoknya kalau ada beralek, itu beraleknya harus wah lebih besar. Kalau berpakaian harus yang bagus-bagus. Selalu berada pada posisi atas. Ketika air turun, dia turun lagi. Air surut lagi dia. Tapi tetap berada di permukaan. Itu karakter orang Pondok Tinggi. Dan itu positif sebenarnya. Kalau dibangun menjadi sebuah karakter yang apa namanya itu yang bagus ya. Orang yang selalu ingin tampil gitu. Ya, itu Pondok Tinggi itu. Oke. Apa lagi, Pak? Nah, kita kemana lagi nih? Kalau ini apa nama mihrab ini buatan Belanda, ini baru nih. Ini buatan Belanda zaman dulu ya? Ya karena sudah dibikin dengan semen kan, sudah dengan keramik. Ya. Ini keramik ini memang dibawa dari negeri Belanda. Keramik ini dibawa dari negeri Belanda ya? Ini porselin ya, apa namanya nih? Barang-barang. Ini tidak leluhur kita yang membangunnya. Memang ini hadiah dari. Berarti artinya dulu selain dari masyarakat yang zaman dahulu dari warga Pondok Tinggi ya, ada sentuhan Belandanya juga ya. Iya. Penjajahan ya. Itu sudah masuk kolonial ya, sebentar, tidak terlalu lama kan. Belanda masuk ke Sungai Penuh ini kan Kerinci ini kan diperkirakan 1903. Iya betul. Nah, enggak begitu lama. Tapi sempat mereka meninggalkan kenangannya di Masjid Agung Pondok Tinggi dengan ini mimbar ini. Ya, mihrab. Oke. Ya, ada lagi yang perlu dijelaskan. Ini jarang sekali orang melihatnya. Coba. Ini kan ada 4 jenjang nih atap kita nih kalau kita keluarkan 4 apa namanya bertingkat 4. Ya betul. Itu ingin menjelaskan pada kita bahwa sistem kepemimpinan di Pondok Tinggi itu mengikuti Sko Tigotaka namanya. Apa tuh? Sko Tigotaka itu ada 3 hierarki kepemimpinan. Hierarki paling bawah itu namanya Tagano. Anak jantu ya. Tagano itu sifatnya apa namanya alamiah. Pemberian Allah. Langsung diberikan karena setiap orang lahir jadi laki-laki itu kan tidak ada diminta di dalam keluarga itu. Anak jantu ya, Tagano.
Sko kedua itu namanya tutorial atau apa namanya tanda mama, sko kedua. Dan sko paling tinggi di atas itu namanya Depatai. Depati. Depatai itulah yang keputusan di tangan dia. Maka boy menggaputau munah matai. Itu di tangan Depati. Yang operasional dari keputusan itu atau sebelum mengambil keputusan itu sudah dicencang dikarne oleh nenek mama atau tutorial. Yang paling bawah itu namanya Tagano. Taganonya kan yang anak jantan semuanya. Itu makanya 3 teka. Berarti 3 teka tadi filosofisnya seperti itu ya, Pak? Ya. Oke, lanjut. Sini. Kemudian ada juga yang hampir tidak diperhatikan orang itu. Depan. Ada ring itu. Ring ke puncak itu. Ya. Itu kalau kita hitung jumlahnya 11. Ring ke puncak. Coba lihat 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oh, yang menggantung ini ya, Pak? Iya, tempat memasang atap itu, tempat memasang ring itu. Itu 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Berarti kan 5 5 10. Ya, betul. Tambah 1 11. Ya. Itu mengisyaratkan pada kita bahwa kita ini terjaring pondok tinggi ini ya. Terjaring dari 5 perut. 5 perut. 11 perut. 11 perut itu ada 3 di Rio Sengaro, 3 di Rio Mendaro, 3 di Rio Pati, dan 2 di Rio Temenggung. Jadi 11 perut. Artinya 11 ibu. Itu juga digambarkan di apa namanya itu di dinding itu ada ventilasi itu. Ya. Kalau kita lihat ini ventilasi ini yang kita bahas kemarin ya, Pak? Iya, ini ada ventilasinya. Ya. Ini memang dibuat belakangan juga. Oke. Belakangan dari konstruksi utamanya itu. Ini ada ventilasi. Kalau kita hitung 1 2 3 4 5. Coba hitung dari sana lagi. 1 2 3 4 5. 11. Ini yang satu tengahnya. Artinya leluhur kita pondok tinggi itu berasal dari 15 ibu perut, 15 rahim. Ada 3 di Rio Sengaro, 3 di Rio Mendaro, 3 di Rio Pati, 2 di Rio Temenggung. Ini ya, dan mereka mengingatkan pada kita, inilah asal usul kita 11 perut. Nah, supaya nanti tiba anak generasi kita jangan sampai kehilangan. Oleh karena itu, leluhur kita ketika mendirikan Masjid Agung ini, mereka menitipkan semua pesan-pesan religius, pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan syara, dan pesan-pesan adat di dalam Masjid Agung ini. Oke, artinya gini, Pak. Dan semoga teman-teman yang ada di wilayah Kerinci Sungai Penuh tuh banyak yang menonton video kita ini. Karena apa? Mungkin orang-orang luar banyak yang harusnya menonton juga biar tahu sejarah Masjid Agung tuh seperti ini ya, Pak. Karena kalau misalkan tidak di record dan ditayang di channel YouTube For Creative Space, mungkin orang tidak tahu nih sejarah filosofisnya seperti apa. Dan banyak orang yang belum paham juga kan, Pak, untuk menjelaskan. Iya itu. Jadi apa namanya ya? Yang dimaksudkan dengan literasi itu bukan sekadar membaca tulisan karakter huruf A, B, C, D itu. Yang dimaksudkan dengan literasi itu adalah kemampuan membaca pesan sebenarnya. Pesan itu bisa saja alat penyampaian pesan itu berupa huruf atau karakter. Ada A, B, C, D, E itu. Kemudian ada juga berupa simbol-simbol. Jadi simbol-simbol yang ada di dalam Masjid Agung ini itu adalah apa namanya alat penyampaian pesan kepada generasi-generasi yang akan datang. Ya, betul. Tapi tidak berupa huruf. Dalam bentuk sebuah tanda gitu ya. Ya, tanda, simbol. Tanda, simbol. Jadi simbol-simbol itulah yang digunakan untuk menjelaskannya itu. Kemampuan kita membaca, memahami, mengikro'i, ya, mengikro simbol-simbol itulah yang dinamakan literasi. Oke. Jadi literasi itu ada juga kawan-kawan kan cenderung literasi itu kesastraan, bukan kesastraan. Literasi itu buku, bukan buku. Tapi kemampuan seseorang memahami makna-makna yang ada di balik simbol-simbol. Baik simbol-simbol karakter berupa tulisan maupun simbol-simbol non karakter. Oke. Ini, Pak. Yuk kita lanjut lagi ya. Ya. Lanjut lagi. Pur itu dari awal, Pak. Mungkin di sini, Pak. Pur itu dari awal penasaran yang ada di atas ini.
Dan ada tangga juga tuh. Oh itu. Ya. Ya, ini menara azan ini sebenarnya nih. Menara azan ya. Jadi Ya. orang azan di sana. Ya, dulu kan belum ada sound system. Tidak ada alat pengeras suara. Okay. Jadi mereka itu azan naik ke atas itu terdengar ke seluruh Pondok Tinggi. Jadi waktu juga ya suaranya. Ya, keras lah suaranya sana itu. Tidak ada alat pengeras suara seperti sekarang. Jadi mereka azan memang dari atas. Oke, boleh naik ya, Pak? Boleh, bagus sekali untuk Kita naik ke atas. Bapak mau naik juga? Saya udah sering naik, malah saya naik takut. Yuk, kita jadi ya, Fori aja. Untuk naik ke atas, ini harus melewati tangga. Tangga, oke. Tangga ini anak tangganya ada 17. Boleh hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Nah, itu mengingatkan pada kita bahwa kita harus menegakkan yang 17 rakaat itu. 17 rakaat. 17 rakaat. Oke. Subuh 2, zuhur 2, zuhur 4, Ya. asar 4, maghrib 3, isya 4. Nah, jadi itu jumlah totalnya 17 rakaat. Ini maksudnya 17. Nanti kalau pori ke atas, nanti bertemu lagi tangga yang anaknya ada 5. Kita barengan aja, Pak. Bapak Silakan. sekaligus untuk Ya, boleh naik. Ya, Bapak pori duluan. Apa dulu? Saya takut duluan. Siap. Kameramen aman? Oke. Ya. Iya, 17, Pak. Ya, syaratnya jangan lihat ke bawah. Oh, kalau lihat ke bawah ngeri. Oke. Ya. Saya pertama naik ke atas ini basah telapak kaki. Karena apa? Gemetaran ya, Pak? Karena gemetaran lihat kaki ke bawah. Apalagi nanti turun. Dah. Ini aman, Pak? Ini aman. Aman ya. Nah, inilah apa namanya menara azan itu. Jadi orang azan dulu dari atas ini. Dari atas ini ya. Ya, ini ada tiang tonggak satu, Ya. tempat berpegangan yang menyimbolkan pada kita bahwa pegangan itu adalah satu, ahad, menyimbolkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang tengah. Ya, di tengah. Oke, yuk sini. Bapak ikut? Saya di sini aja dah. Di sini. Oke. Nanti Bapak jelasin kamera suara ke sana ya. Ya. Hati-hati ya. Nah, ini dari atas ini lah orang azan. Nih, tempat azan Masjid Agung Kota Sungai Penuh. Ya. Ya. Tempat azannya di sini, nih mikrofonnya di sini dan ada ini Masjid Agung Pondok Tinggi. Ya, Al-Qur'an juga. Oke. Jadi ini ornamen yang jadul, Pak, yang belum dicat nih. Ya, ini ada tangga 5. Ya. Anak tangganya 5, ini mengingatkan pada kita tentang rukun Islam. Rukun Islam ya. Ya. Oke. Nah, yang saya apa namanya? Ini ornamennya jadul nih, Pak. Belum dicat nih. Belum dicat ya asli. Oke. Nah, yang saya apa namanya? Kritisi, Mbak, ini ada ukiran ini, dinding ini. Semua yang sifatnya papannya, dinding-dinding ini itu juga termasuk dinding pintu. Itu tidak original, karena itu kan gambarnya itu makara. Itu juga makara. Tidak di dinding nanti ketemu juga makara. Makara itu kan sejenis hewan ya. Oke, kita cut dulu. Yuk, mulai lagi. Jadi guys. ya kita terakhir kan soal ini pintu ini baru dibuat. Nggak original. Ini makanya lukisannya pun ini bukan Pondok Tinggi punya nih. Tapi bukan Kerinci punya nih. Ini kan gambar makara ya. Makara ini binatang laut. Sementara di dalam hadis kan melarang kita itu menggambarkan binatang. Tapi kenapa ada di sini, Pak? Inilah makanya ini bukan ini berarti bukan leluhur kita yang buatnya. Berarti kontroversi juga nih ya? Ya, ini kontroversi. Pada rencana mau diganti, Pak? Nggak tahu ya? Semestinya iya. Semestinya kalau saya ya menyarankan semestinya diganti dengan lukisan yang original milik, walaupun enggak original tapi lukisannya yang original. Kalau paku, kecang belimbing atau apa namanya sirih pinang boleh. Banyak sekali ya jenis-jenis lukisan kita itu. Oke. Tapi yang jelas bukan makara. Bukan ini ya? Bukan ini. Dan satu lagi ini juga ada yang menafsirkan ini katanya ini belalai gajah. Enggak, saya enggak yakin ini belalai gajah dibuat oleh nenek moyang kita. Karena mereka paham benar bahwa tidak boleh menggambarkan hewan. Coba di zoom.
mereka selalu mengikuti syariat ya. Oke. Jadi mereka tidak akan menggambarkan hewan. Ini flora semua. Ini juga keluk paku nih. Ini jelas keluk paku nih. Ini keluk paku. Ini. Jadi bukan belalai gajah. Saya yakin bukan itu belalai gajah. Ingin saya sampaikan. Udah kita keluar lagi, Pak. Boleh. Kita lihat apa lagi nih yang bisa Bapak sajikan informasinya ke teman-teman Biar Farm Podcast by Fori Creative Space yang menonton gitu ya. Nah, kalau di luar ini ini sebagian besar berupa ornamen aja lagi, tinggal lukisan-lukisan ini banyak tata kehidupan masyarakat aja. Oke, mungkin bisa diperlihatkan highlightnya. Nah, kan masih nampak juga, kita lihat yang dominan itu keluk pakau, kacang belimbon, bongo teratai, sirih, daun sirih. Itu yang dominan. Oke, sekarang kita jalan, Pak. Cuman di sana katanya ada apa lagi, Pak? Ada beduk ya? Ada beduk ya? Ya, beduk ini sebenarnya tidak di sini lokasinya. Ya. Dulu di dalam. Dan sebelum di dalamnya ada di dalam dusun juga. Ini posisinya sudah kontroversi. Sekarang kan ini beduk. Oke, ini beduk ya? Beduk. Nih, di highlight lagi, ya Pak. Sini Pak. Ya, ini beduk. Ini ada dua. Ini namanya beda nih. Ya. Ada Segento Allah, ada Segento Bumoy. Segento Allah dan Segento Bumoy. Iya. Genta itu kan beduk. Genta itu beduk ya? Ya, beduk. Genta itu lonceng juga genta. Jadi ala-ala untuk bunyi itu kan benar gentar gitu. Oke. Genta. Ini gento Allah, gento bumoy. Nah, terus lagi, satu Pak? Gunanya kan beda-beda nih. Yang satunya itu untuk pengingat waktu sholat. Yang lebih kecil ya. Nah, itu untuk pengingat waktu sholat yang 5 waktu. Jadi setiap menjelang masuk sholat dibunyikan beduk. Nah, yang kecil tuh. Tapi yang besar ini namanya tabu larangan. Tabu larangan ini hanya dibunyikan pada saat ada peristiwa-peristiwa ekstrim. Misalnya bencana alam. Oke, terus apa lagi? Kebakaran atau apa ya, orang hilang. Nah, misalnya ada masyarakat Pondok Tinggi yang tidak pulang, tidak tahu kemana rimbanya, dibunyikan beduk nih, memberitahukan. Ya, apa lagi Pak? Kita mau lihat makam. Makam ya? Ada makam. Ini yang dikatakan ulama yang ini makamnya ya. Makam Nini Imam Muhammad Tunggu Masjid Lamo abad ke-16 masih. Mungkin bisa di zoom. Nah, itu dia. Oke. Jadi, mungkin sejarahnya. Jadi masjid ini kan yang kedua sebenarnya. Masjid Imam Muhammad dulu itu bedak di sini, itu di sana di dusun. Ya. Lalu karena ada niat di Pati Batujuh untuk mendirikan masjid besar, itu Nenek Siak Lengah itulah yang menyediakan lahan sebenarnya dulu. Nah, di sekitar ini apa namanya nih? BRI sekarang. Ya. Nah, sekitar itu kan ada tempat gedang. Di sekitar itulah lahan untuk mendirikan Masjid Agung ini sebenarnya mulanya. Tapi karena ada konflik ya antara anak betina dengan anak jantan Pondok Tinggi Sungai Penuh, mungkin karena provokasi Belanda juga yang melalui regen Indopuro ya. Karena Belanda tuh udah tahu di Kerinci akan dibangun sebuah masjid besar. Tentu Belanda punya kepentingan juga. Nah, mereka coba ingin menghalangi itu. Ternyata leluhur kita Pondok Tinggi punya tekad yang luar biasa. Mereka tariklah seluruh pamau, istilahnya itu. Pamau itu adalah bahan-bahan ya, alat bangunan dari Masjid Agung ini, tarik dari sana, dari atas ke bawah sini. Kita bangun di dalam parit bersudut 4 milik di Pati Payung. Itulah batasnya sampai ada bandar sana itu. Iya, benar-benar. Itu bandar itu batas dari parit bersudut 4 pondok wilayah di Pati Payung. Oke. Nah, setelah itu ke atas itu sudah Sungai Penuh. Iya. Sungai Penuh itu. Mangkurajo tuh.
Polri yang punya tuh. Itu Ya, Polri yang punya. Polri Pemangkurajo, guys. Ya. Itu Polri yang punya Pemangkurajo itu. Sungai Penuh ya. Inilah batasnya. Ini paretnya ya, Pak? Ini paritnya nih. Dulu enggak begini tentunya. Dulu Dulu besar. tuh gimana, Pak? Besar. Besar ya? Besar dan dalam. Ya. Nah, inilah batasnya terus sana itu. Nah, sebelah sana itu sudah Pemangkurajo itu Sungai Penuh. Situ ya, Ya. Pemangkurajo ya. Oke, Pak, terakhir, Pak. Sebelum kita tutup, mungkin kayaknya udah full juga Nah, videonya. Itu juga ada apa lagi? ada yang penting juga itu. Apa tuh? Puncak di atas itu kan itu enggak original lagi tuh. Oke, coba lihat di zoom. Ada apa namanya itu? Apa saya lupa ada istilahnya tuh. Itu Ada kan sekarang sudah dengan yang runcing-runcing itu ya? ya itu kan dari sekarang itu dari seng kalau salah. Ah, Aslinya dulu itu batu. kok bisa, Pak, sekarang berubah? Itu jatuhnya itu turunnya ke bawah itu pada saat gempa 95 kalau nggak salah. Gempa 9 sebelumnya kan sudah sekian kali gempa. Ya, betul. Nggak pernah jatuh. Semenjak gempa jatuh gitu ya. Sejak gempa 95 dia jatuh. Akhirnya Jadi, diganti. Nah, diganti dengan yang ringan kan. Oke. Yang menarik bagi saya itu apa pesannya ya? Ya, Kok menurut Bapak gempa- gimana? Sebelum itu kan gempa sudah berulang-ulang. Ya, tapi kenapa yang 95? Kenapa kok 95 sudah jatuh ke bawah, turun ke bawah? Menurut Bapak, Ini mengingatkan kita tentang bagaimana sebenarnya kita bertauhid masih ada atau tidak. Kita masih mengerucut pada yang satu atau tidak. Ini diperingatkan oleh Tuhan jatuh di ke bawah. Walaupun ini kan proses alam. Alam itu kan jadi guru. Alam inilah jadi guru. Ketika proses alam terjadi, di situ kita belajar. alam tak kembang menjadi guru. Kata orang Minang, alam terkambang jadi guru kan. Kita menyebutkan bahwa bergurulah pada alam. Alam itulah yang mengajar kita. Kenapa ke alam? Karena sunatullah, hukum-hukum Allah itu mutlak berada di dalam alam. Alamnya diatur dengan hukum Allah. Kenapa dia jatuh? Ya secara ilmiah kita bisa tahu bahwa itu goncangan itu terlalu keras, lalu karena mungkin sudah lepas pegangannya jatuh ke bawah. Tapi ada pesan di balik itu. Coba kita introspeksi apa yang terjadi dengan diri kita di Pondok Tinggi ini khususnya. Apa? Kenapa kok sampai jatuh? Kita lihat ini barangnya masih ada sana. Barang aslinya masih ada. Masih ada. Ya. Barang asli batunya ya? Iya, batunya. Batunya tuh masih ada. Oke. Papan interpretasi kota pusaka. Oh, ini dari PU ya? Ya, PU. Mana batunya, Pak? Nih sebelah sini ada. Nah, itu batu aslinya. Oh, itu. Itu batu aslinya. Itu ya, Pak? Ya. Ini, guys. Oh, ini batu aslinya. Dan inilah puncak yang ada di atas atapnya Masjid Agung. Masjid Agung. Oh, ini kalau salah ini jatuhnya 95 waktu gempa besar ya. Ya. Gempa 95 itu ini jatuh ke bawah. Oke. Nah, Pak, kita tutup ya, Pak. Ya, boleh. Apa nih pesan yang mungkin ingin Bapak sampaikan ke masyarakat yang menonton, khususnya di channel YouTube Polri Creative Space? Ya, saya ingin menyampaikan pesan bahwa leluhur kita itu sudah punya kemampuan di atas rata-rata dari masyarakat dunia. Cuman kita tidak melakukan penggalian dikarenakan kita lebih menyukai apa yang dibuat orang lain, barat, apalagi yang lain ya. Kita merasakan mereka lebih bagus pada kita. Padahal nenek moyang kita, leluhur kita sudah punya yang sangat bagus. Nah, ini mesti dijadikan introspeksi bagi kita semua. Ya. Biar pemerintah, masyarakat, siapapun alim ulama, masyarakat adat itu jadi introspeksi bagi kita. Marilah kita kaji kita majukan negeri kita dari perspektif kita. Kita pahami tentang diri kita. Karena kita itu luar biasa sebenarnya. Kalau menurut saya ya, Pak, logo Kota Sungai Penuh itu ada Masjid Agungnya. Ya. Tapi orang tidak tahu apa definisi yang ada yang dituangkan oleh nenek moyang kita di Masjid Agung gitu. Ya. Nah, ini PR besar dan mungkin saya selaku media di Polri Creative Space untuk menayangkan dan memberikan edukasi ke ya hal-hal yang seperti ini, Pak. Ya. Supaya orang tahu nih
logo kita aja ada loh Masjid Agung, tapi kita nggak tahu arti filosofis dari Masjid Agung itu sendiri gitu ya Pak. Iya tuh dia tuh. Ya, itu PR kita. Itu PR kita selanjutnya. Kita terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya dengan Pak Didi tujuannya untuk mengedukasikan ke masyarakat bahwasanya Masjid Agung ini peninggalan sejarah yang harus kita majukan. Nilainya harus kita lestarikan, tapi untuk ke depan harus kita majukan gitu. Majukan. Oke. Kita majukan. Oke, thank you, Pak. Duh, luar biasa. Makasih banyak, Pak. Ya, sukses selalu, Fori. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.